Halo, halo. Iya, Bapak. Oke, ya, Bapak. kita mulai aja ya. Oke, tidak kesorean. Jadi kita lanjutkan ya. Lanjutan khususnya pengertian penelitian ya. Jadi lanjutan pengantar penelitian. Jadi kalau capaian pembelajaran kita pada sore hari ini ada tiga. Kalau di dalam pembelajaran yang harus dilakukan ini, kalau Bapak sudah mengajar nanti harusnya memberikan soal kepada kalian tiga soal. Apakah yang tiga ini sudah ada yang mengerti atau belum? Itu ceritanya ya. Maksudnya ya biasanya kalau di perguruan tinggi itu sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi kalau di sekolah-sekolah di bawahnya itu harus. Bahwa kalau nanti kita sudah belajar, bahwa kalian sudah paham, sudah mengerti, sudah mengetahui pengertian penelitian, sudah mengerti guna penelitian, sudah mengerti pengetahuan yang dibutuhkan setiap penelitian. Jadi, apa namanya, penelitian itu memang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi begitu luas. Dan akhirnya memang dia juga menjadi suatu pekerjaan ya. Jadi pengertian penelitian, kegunaannya secara akademik, kemudian juga institusi penelitian, karena penelitian itu menjadi suatu pekerjaan ya. Jadi sudah Bapak singgung sebelumnya bahwa penelitian itu suatu kegiatan untuk menemukan suatu hal dengan kebenaran hingga 95%. Syarat penemuan itu adalah jika memerlukan suatu strategi, metode, teknik dengan kebenaran 95% juga yang kita sebut dengan metode penelitian ya. Jadi walaupun metodologi penelitian itu merupakan program studi ya, sedangkan kita hanya belajar praktis. Misalnya sekarang kita belajar, tujuannya nanti mungkin semester depan, anak-anakku sudah mulai menyusun rencana penelitian yang kita sebut dengan proposal. Rencana itu memuat judul, kemudian alasan kenapa judul itu kita ambil, kemudian tujuan penelitian itu nanti kita mau dapat apa, lalu gunanya apa, terus datanya apa, cara dapat data bagaimana, kalau data sudah didapat bagaimana cara menganalisis data, akhirnya hasilnya kita temukan. Nah, itu yang langsung dilakukan oleh mahasiswa. Jadi walaupun kita ini hanya belajar sedikit, tetapi kita langsung menggunakannya. Anak-anak nanti adik-adik langsung buat rencana penelitian skripsi, namanya proposal. Kalau udah dibuat, dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui seminar. Kalau sudah oke, dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Setelah itu hasilnya juga dipertanggungjawabkan melalui seminar hasil.
Setelah itu keseluruhannya dipertanggungjawabkan sebagai suatu syarat untuk lulus sarjana. Sehingga ya walaupun kita hanya belajar metodologi ini hanya satu mata kuliah, tapi suka tidak suka, mau tidak mau, anak-anak sekalian harus berperan sebagai peneliti. Peneliti itu artinya dia yang memikirkan apa yang mau diteliti, dia yang pikirkan gimana cara melakukannya, dia yang memikirkan bagaimana menulis hasilnya. Maka dia disebut dengan peneliti. Jadi ada anak-anak sekalian nanti ya mungkin semester depan Anda sudah berperan sebagai peneliti. Makanya di kuliah kita ini nanti saya beri tugas semuanya untuk membuat proposal. Tentu proposalnya tidak dalam bentuk sempurna. Tapi harapan Bapak, judul yang kalian buat, nanti pembimbingnya bisa setuju untuk menjadi penelitian skripsinya ya, mudah-mudahan. Nah, jadi kita penelitian itu adalah kegiatan menemukan yang suatu hal dengan kebenaran sangat tinggi ya. Karena itu juga menggunakan metode yang punya kebenaran tinggi yang kita sebut metode penelitian. Jadi penelitian itu penentu kemajuan manusia ya. Penentu kemajuan negara-negara seperti Indonesia yang penelitian kurang maju, ya terpaksa kita juga terpaksa lambat. Tetapi kemajuan penelitian ini memang ditentukan oleh apa namanya sumber daya. Sumber daya bukan hanya manusia tapi prasarana laboratorium, apalagi seperti kita ya berbasis laboratorium. Laboratorium kita ya ala kadarnya karena negara ya nggak mau membantu kita untuk membeli berbagai peralatan. Ekosistem penelitian di Indonesia tidak bagus. Kalau kita lihat seperti negara Malaysia, walaupun mereka juga tidak terlalu kaya, Pakistan, India, itu semua fokus negara itu di penelitian. Kalau kita enggak, fokusnya politik. Jadi definisi pengertian penelitian itu adalah menemukan suatu hal. Jadi berarti kalau anak-anakku membayangkan mencari judul, yang harus menjadi pikirannya adalah tujuannya. Anda mau penelitian itu tujuannya mau dapat apa, mau menemukan apa, mau mengetahui apa. Jadi banyak orang selalu mengatakan bahwa penelitian itu cari permasalahan. Kalau cari permasalahan itu capek, lebih baik kalian memikirkan apa yang Anda mau temukan, apalagi farmasi. Farmasi itu adalah barang dan jasa. Apakah Anda mau dapat barang atau mau menilai jasa? Boleh sekali ya. Jadi kalau mencari judul itu yang ada di pikiran, Anda mau menemukan apa? Anda mau tahu apa? Boleh, yang ditemukan itu adalah pengetahuan. Jadi untuk mengetahui itu boleh. Menemukan barang boleh. Menemukan konsep boleh. Sebab kalau ditemukan semua itu nanti, kalau Anda menemukan pengetahuan, pengetahuan yang Anda temukan 95% benar. Kalau Anda menemukan suatu barang yang dengan fungsi tertentu, berarti itu benar. Karena Anda menggunakan metodologi penelitian. Jadi kalau memikirkan judul,
pasang pikiran, saya mau dapat apa ya? Saya mau menemukan apa ya? Saya mau mengetahui apa ya? Yang kadang-kala orang selalu menyuruh kita permasalahannya, nggak perlu tidak harus ada masalah untuk menemukan sesuatu ya. Tidak harus. Kita menemukan, sudah ada obat penyakit B, boleh deh saya cari juga obat lain tetap untuk penyakit B. Kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Menjadi alternatif, bahkan nanti menjadi perbandingan. Jadi sekarang mulai dimikir-mikir, saya mau belajar apa ya, mengetahui apa. Kalau itu pengetahuan, saya mau menemukan apa. Nah, kalau kita menemukan sesuatu, gunanya apa? Nah, gunanya itu namanya manfaat penelitiannya. Jadi yang paling penting itu dalam satu penelitian, tujuan dan manfaat. Anda dapat tujuan untuk apa itu yang didapat? Nah, untuk apanya itulah namanya manfaat penelitian. Jadi itu berurutan. Tujuan penelitian ini adalah titik-titik. Manfaat penelitian ini, itu cara berpikirnya ya. Tentang penelitian, banyak para dosen ya, berpikir mencari penelitian itu berdasarkan permasalahan. Mereka-mereka yang seperti itu tidak pernah menangkan kompetisi riset nasional apalagi internasional. Karena dia selalu menjadi masalah. Kompetisi itu kita berkompetisi dengan tujuan yang mau didapat. Ya. Kita berkompetisinya di sana ya. Nah, kalau kita bikin, memang ada itu nanti dosen yang akan mengatakan cari permasalahan. Itu kuno itu, yang benar itu Anda mau menemukan apa? Anda mau, setiap penelitian itu pasti bisa memecahkan permasalahan. Pasti. Tidak perlu dipikir. Jadi yang penting, apalagi di bidang farmasi, banyak menemukan barang, barangnya berguna, dan sebagainya. Kemudian definisi apa namanya? Jadi pengetahuan tentang atau metode dan teknik yang digunakan itu tadi metode penelitian ya. Jadi penelitian walaupun nanti levelnya skripsi itu kebenarannya tinggi sampai 95%. Makanya juga nanti kalau belajar statistik itu ada istilah alfa. Alfa itu tingkat kesalahan 0,05. Artinya setiap perhitungan kesalahan kita hanya 5%. Berarti bisa juga 0,01 alfa, bisa 0,05 paling besar. Jadi kebenarannya tinggi. Ya, asal kita menggunakan metode yang benar. Nah, itulah yang akan kita pelajari metode bahwa metodologi program studi kita ambil ringkasnya aja ya, ringkasnya aja. Jadi kalau demikian ya, penelitian juga itu dalam pengertian penelitian juga ternyata memang kalau kita juga banyak belum begitu paham tentang penelitian ya wajar aja karena metodologi penelitian itu ternyata metode penelitian itu merupakan program studi ya. Ya, jadi besar ya evaluasi pendidikan dan penelitian. Jadi kalau kita sudah belajar penelitian, maka di dalamnya adalah metodologi penelitian. Kesimpulannya, metodologi penelitian adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau suatu pengetahuan sudah menjadi ilmu pengetahuan, berarti dia cukup kompleks dan sudah bisa dibuat dalam suatu program yang kita sebut program studi. Farmasi masuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
maka ada program studi farmasi. Jadi semua program studi yang sudah ada di perguruan tinggi berarti keilmuan itu sudah masuk, statusnya adalah ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau kita di eksak umumnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau teman-teman di ilmu-ilmu sosial, mereka disebut ilmu pengetahuan. Tidak ada teknologinya, karena mereka tidak berhadapan dengan perangkat keras. Tapi kalau kita, namun demikian perkembangan sudah mulai juga mereka masuk teknologi, walaupun teknologinya itu dalam bentuk informatika ya. Jadi metode penelitian adalah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan suatu hal dengan kebenaran hingga 95% pada keilmuan tertentu hingga multi keilmuan. Jadi juga ada penelitian yang menjadi objek kita adalah gabungan ilmu. Jadi bukan hanya farmasi tapi gabung dengan ilmu-ilmu lain, itu juga bisa dalam bentuk penelitiannya. Nah, jadi tadi ada 3 capaian. Yang pertama kita pengertian penelitian, sekarang kegunaannya. Kegunaan penelitian secara akademik. Ya, jadi kalau penelitian adik-adik nanti jadi hampir semua penelitian itu ya berfungsi memiliki manfaat secara akademik. Dan juga kadang-kadang manfaatnya double, secara akademik dan non-akademik. Karena memang cara mencarinya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akhirnya juga punya fungsi akademik. Dan ada penelitian tidak hanya fungsi akademik, tapi juga fungsi non-akademik. Nah, terutama di bidang farmasi, non-akademiknya banyak. Akademik ya pasti, ya. Jadi kegunaannya untuk penemuan ilmu pengetahuan, ya untuk penemuan pengetahuan dan keterampilan, ya bisa juga. Kemudian ada juga pembelajaran pelaksanaan metode ilmiah dalam usaha penemuan perihal tertentu ya dengan jadi luar biasa ya kegunaannya penelitiannya. Jadi kalau kita lihat ini sangat relevan dengan farmasi ya, kegunaan penelitian. Bisa penemuan produk tertentu untuk kebutuhan masyarakat pada suatu wilayah. Ya kalau orang farmasi ya produk yang dimaksud bisa dalam bentuk fisik dan non fisik ya. Produk fisik bisa ya produk farmasi, bahan baku. Kalau bidang teknologi otomotif, program non fisik biasanya bisa jadi kebijakan, peraturan. Farmasi juga bisa masuk di dalam karena farmasi itu kan ilmu objeknya itu barang dan jasa ya. Ada barang dan ada jasa. Jasa itu penggunaan barang, pelayanan ya. Nah, jadi kalau akhirnya penelitian itu menjadi suatu pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi penting sebagai pengetahuan dan teknologi karena sehingga menjadi program studi dan akhirnya menjadi suatu pekerjaan. Nah, kita sudah tahu, sudah disinggung bahwa institusi penelitian di Indonesia namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di daerah namanya BRIDA, perguruan tinggi, di industri, bisa Lemlit, lembaga riset, bisa pusat riset. Setiap industri farmasi pasti ada pusat riset. Jadi ada orang yang ditugaskan untuk di bidang pusat riset. Mereka harus bekerja mencari produk-produk baru, hal-hal baru, untuk kepentingan pabrik atau industri itu sendiri. Jadi ya, kalau anak-anak sekalian serius suka penelitian, bukan tidak mungkin kalian bisa bekerja di bidang pusat riset
baik di industri ataupun di pemerintahan ya. Tetapi tetap saja yang diurus penelitian tentang farmasi. Karena keilmuan Anda adalah farmasi. Sehingga ya memang farmasi yang harus dikerjakan ya. Nah, jadi kalau kita lihat kerangkanya institusi penelitian ya, badan riset yang paling tinggi. Di bawah badan riset itu bisa ada lembaga, bisa juga langsung pusat riset. Jadi kalau di BRIN ada pusat riset bahan baku obat, ada. Jadi kerjaan mereka. Nah, apakah di sana orang farmasi semua? Tidak, karena bahan baku itu sumbernya dari macam-macam. Ada dari pertanian, sehingga ada orang pertanian. Ada dari sintetik, ada orang kimia. Ada orang farmasi yang berperan dalam pengujian-pengujian sebagai bahan farmasi. Jadi ya pendeknya pemahaman kita tentang penelitian boleh jadi juga menjadi suatu peluang kerja ya. Apakah di badan riset ada dosen farmasi Unmu yang dulu honorer di farmasi ya. Sekarang ini ya kerja di BRIN. Dia kebetulan doktor ilmu kimia. Karena di farmasi tidak diterima lagi, mau ditempatkan di laboratorium, dia memilih keluar dan sekarang ini menjadi pegawai Badan Riset Nasional di Jakarta ya. Dia ikut seleksi pegawai negeri di sana. Jadi pekerjaannya sekarang sebagai peneliti ya, sebagai peneliti. Karena dia sudah belajar penelitian dengan baik mulai dari S1, S2, dan S3. Akhirnya dia mendapat status sebagai peneliti ya. Nah, kita sekarang penelitian mahasiswa, kebetulan adik-adik itu kan memilih program studi akademik ya. Program studi akademik itu S1, S2, S3. Siapapun yang ikuti program ini, dia harus membuat penelitian ya. Sehingga lulusannya mereka bisa jadi peneliti, bisa jadi pembantu peneliti. S1 disebut skripsi, dibimbing dosen pembimbing. Magister atau S2 disebut tesis. Pembimbingnya juga disebut dosen pembimbing. Tapi khusus doktor atau S3 disebut dengan disertasi. Dosen pembimbingnya dinamakan promotor. Tapi fungsinya sama sebagai pembimbing. Itu hanya istilah. Ya, kalau S1 itu biasanya kita belajar lebih diutamakan. Kalau S3 harus penelitian kita itu penemuan baru. Penemuan baru. Tetapi bukan berarti di S1 bukan penemuan baru. Banyak juga penelitian mahasiswa S1 yang ditemukan itu juga hal baru. Karena intinya penelitian menemukan. Jadi ingat, penelitian itu menemukan. Jadi tujuannya. Jadi kalau cari judul, cara berpikirnya, saya mau menemukan apa ya? Saya mau mengetahui apa ya? Nah, itulah cara berpikir sebagai peneliti. Nah, kalau sejatinya setiap orang yang kuliah S1 itu langsung ke S3 ya. Sejatinya. Kalau di luar negeri itu yang ambil akademi S1, S2, S3 itu tidak banyak. Yang paling banyak disukai di sana adalah vokasi, diploma. Hanya di Indonesia diploma itu baru paling tinggi diploma 4, sarjana terapan.
Kalau di luar negeri ada S2 magister terapan, ada doktor terapan. Jadi banyak peminatnya. Di Indonesia hanya S2, S3 itu hanya akademik ya. Sehingga banyak orang sekolah hanya untuk titel, gubernur, doktor. Nggak pakai karena beda. Harusnya pekerjaan orang S3 itu adalah peneliti. Bukan presiden, bukan DPR. Tidak ada kaitan. Jadi persyaratan peneliti sebagai pekerjaannya, kalau misalnya anak-anakku sekalian bekerja di suatu badan riset, kalau Anda hanya sarjana, Anda berstatus pembantu peneliti. Kalau Anda hanya magister, Anda sebagai pembantu juga. Kecuali Anda doktor baru sebagai peneliti. Apa sih bedanya? Kalau sarjana dan magister itu pekerjaannya membantu melaksanakan penelitian. Sedangkan dokter itu harus berpikir menemukan kita mau meneliti apa. Dia yang merancang. Jadi bagaikan orang yang bikin skripsi. Jadi ketika Anda di S1 meneliti skripsi itu sebenarnya pekerjaan Anda itu sebagai peneliti karena Anda yang mikir mau teliti apa, Anda yang mikir gimana cara melakukannya, Anda yang mikir gimana menulis laporannya. Itu peneliti. Kalau pembantu peneliti itu nggak sampai ke situ. Jadi makanya sarjana tidak kalau kerja di badan riset nggak perlu mikir-mikir apa yang mau dikerjakan. Itu urusan peneliti. Kita hanya di grupnya. Meneliti tentang obat B, oke, kita kerjasama. Tetapi yang mikirkan adalah si penelitinya. Jadi, tetapi pada saat Anda membuat tugas akhir kuliah, S1 juga sudah memerankan sebagai peneliti karena dia yang mikir teliti apa, dia yang rancang proposal, dia yang melakukan. Jadi begitu pula S2 dan S3 ya. Nah ternyata kalau di pekerjaan tidak demikian. Sehingga ya walaupun sarjana dan magister kerja di badan riset, nggak ada masalah. Mereka berperan kok sebagai peneliti. Bahkan di BRIN atau di badan riset, dia hanya berperan sebagai pembantu peneliti. Nggak ada masalah. Gampang aja itu kayak begituan. Sangat gampang. Nah, sekarang tadi sudah belajar pengertian penelitian, kemudian gunanya, sekarang pengetahuan apa yang diperlukan untuk melakukan penelitian ya, yang sesuai dengan metode penelitian. Nah, kita sekarang objeknya fokus ke farmasi ya. Jadi penemuan objek penelitian menjadi tema atau topik atau judul. Biasanya kita berpikirnya langsung judul. Jadi nanti kalau mencari judul, cara berpikirnya kalian mau menemukan apa, kalian mau tahu apa, mengetahui apa. Karena penelitian itu adalah penemuan ya, penemuan sesuatu yang benaran tinggi. Jadi ya, misalnya kalau farmasi ya, farmasi mempelajari tentang apa? Ya kalau kita persempit, farmasi itu mempelajari 3 hal. Dia belajar gimana bahan baku farmasi. Dia belajar gimana produk farmasi. Kemudian dia belajar gimana pelayanan farmasi. Jadi selalu orang mengatakan bahwa farmasi itu dari hulu sampai hilir katanya. Kalau Bapak menganggap farmasi dari hulu sampai super hilir. Farmasi orang farmasi belajar bahan baku farmasi.
Kemudian dia pikir gimana bahan baku jadi produk. Produk itu namanya sudah hilir. Ternyata belum selesai orang farmasi belajar. Masih belajar lagi gimana menggunakan produk farmasi itu dalam pelayanan kesehatannya, dalam pelayanan kesehatan. Jadi, nah, jadi kalau nanti Anda mau berperan sebagai peneliti, Anda sudah punya pengetahuan tentang ilmu farmasi. Tinggal milih apakah Anda mau ke bahan baku, apakah Anda mau ke produk, apakah Anda mau ke pelayanan. Nah, ini tergantung Anda. Nah, misalnya ini, Anda lagi mikir judul apa ya mau. Nah, objeknya Anda bahan baku, misalnya. Nah, kalau bahan baku berarti Anda pelajari ini penemuan bahan baku untuk kuratif, berarti Anda harus tahu apa itu kuratif. Tentu sudah tahu ya. Penemuan bahan baku untuk preventif, harusnya sudah tahu apa sih untuk pencegahan. Penemuan bahan baku untuk promotif, rehabilitatif, estetik, kosmetik ini. Jadi estetik, kosmetik, atau kebugaran. Jadi kalau kita lihat wilayah ini, ya ada bahan tambahan. Nah, jadi berarti Anda sudah paham bahwa bahan baku itu banyak. Kalau Anda memilih bahan baku untuk kuratif, masuk lagi ke jenis kuratif penyakit apa, anti apa, anti apa, anti apa. Nah, tentu saja pengetahuan ini bagi anak-anakku ya walaupun masih terbatas, tapi sudah punya ya, sudah tahu obat-obat kuratif itu maksudnya apa, preventif maksudnya apa, apakah Anda mau cari? Biasanya yang paling banyak dipelajari di farmasi itu kuratif, penyembuhan penyakit. Tapi sebenarnya tugasnya bukan hanya itu. Ada preventif, ada promotif, ada rehabilitasi. Karena ya tidak mudah. Ya seperti misalnya ketika kita dikena COVID-19, itu kan paling bagus preventif. Sehingga kita semua pada vaksin ya. Pada vaksin, obat kuratifnya nggak ada. Makanya kalau sudah terlanjur kena, banyak yang meninggal. Karena kita nggak tahu, preventif saja yang kita tahu. Itu pun juga tidak mudah karena baru itu diadakan. Jadi nanti anak-anak kalau mau cari jodoh, tinggal milih, aku mau bahan baku. Berarti Anda menguasai gimana mendapatkan bahan baku ya. Anda sudah belajar bahan baku farmasi. Farmasi Indonesia, farmasi dunia sekarang. Yang kita pelajari di farmasi itu yang dimaksud dengan obat. Itu obat kimia semuanya. Walaupun di luar sana ada yang bilang, oh ada obat kimia, ada obat herbal. Tolong farmasi jangan ikut-ikut, itu blow on itu. Nggak begitu. Obat kimia itu adalah obat yang digunakan dari senyawa kimia. Senyawa kimia itu bisa dari alam, bisa dari buatan. Dari alam ya tumbuhan, jadi menggunakan tumbuhan herbal, obat kimia. Kenapa? Senyawa kimia yang ada di dalam yang kita jadikan obat. Jadi sama. Tapi di dunia kesehatan tenaga dokter mengatakan buat kimia itu sintetik. Itu blow on, salah. Ya. Yang benar itu adalah obat kimia. Ya. Kan selalu itu ini mengandung kimia. Air juga kimia H2O. Makan nasi, glukosa, makan ikan, protein. Nggak ada hubungannya kimia.
Kita juga kimia, manusia juga tersusun dari kimia, makanya kita makan kimia. Selanjutnya Anda juga bisa mikir produk. Nah, kalau produk berarti di samping yang dari sama dengan ini tadi, yang Anda harus tahu adalah sudah belajar ya, rekayasa formula produk, gimana sih menemukan formula. Oh, saya mau buat produk A untuk kreatif. Terus bahan bakunya udah ada, yaitu bahan aktif dan bahan tambahan ya. Bahan baku dan bahan tambahan. Anda membuat rekayasa untuk menentukan formulanya. Nah, sesuai dengan sifat fisik yang dimau. Apakah Anda mau yang cair, apakah Anda mau yang padat, apakah Anda mau yang aerosol ya, yang disemprot aerosol, apakah Anda mau yang semi padat, dan lain-lain ya untuk berbagai, ya akhirnya ya Anda dapat judul. Jadi ini ceritanya ini lagi cari judul. Ya, lagi cari judul, bahan baku ya, produk ya. Kalau berarti syarat pengetahuan yang Anda tahu itu ya ini. Tahu rekayasa, tahu penemuan, dan sebagainya ya. Dengan cara berpikir ini, Anda akan dapat judul. Kemudian, farmasi juga sebagai pelayanan. Ya, ini yang banyak dinikmati. Kita tadi bicara produk, kita bicara bahan baku. Tapi fakta menunjukkan lulusan farmasi sedikit yang bekerja di bidang industri ya. Sedikit nggak mau mereka. Yang paling banyak mau di pelayanan. Makanya kalau lulus nggak jarang yang langsung S2, S3, tapi langsung ke profesi apa TTR. Baru jadi karyawan di rumah sakit, di klinik. Ah, makanya ada juga penelitian ini yang pelayanan ya. Jadi Anda boleh objek penelitian tentang penggunaan produk farmasi pada pelayanan kesehatan. Ternyata produk farmasi yang sudah dinyatakan benar 95% itu, kalau mateknya salah, menjadi salah ya. Menjadi salah, mateknya salah, dosisnya salah, atau peruntukannya salah, menjadi menjadi salah juga ya, menjadi salah juga akhirnya ya. Jadi bisa juga kalian cari ini, dicari yang eh, objek penelitian tentang pelayanan. Bisa juga sama masih dalam pelayanan, tetapi objeknya dari pedagang. Karena di distributor juga punya standar farmasi ya. Di pelayanan kesehatan punya standar, di distributor atau pemasaran juga punya standar. Nah, kalian sudah belajar juga itu tentang itu. Jadi nanti kalau anak-anak juga mau penelitian skripsinya bidang ini, boleh. Dan akhirnya harus belajar bagaimana standar pelayanan penggunaan obat tertentu, standar di pemasaran atau distributor ya, yang diperankan oleh para pedagang. Karena di situ juga banyak standar ya. Jadi tidak boleh salah, tidak boleh salah, tidak boleh salah. Karena kalau salah nanti juga tiba di pelayanan juga menjadi salah ya, menjadi salah. Nah ini, nah kalau kalau semua ini sudah dijalani, akhirnya anak-anak bisa dapat judul, dapat judul. Jadi ini apakah judul skripsi Anda tentang bahan baku, apakah tentang produk, apakah tentang pelayanan. Terserah Anda aja di sini. Ya, bahan baku ada tiga. Bahan aktif,
Bahan tambahan, bahkan ada bahan baku untuk alat kesehatan. Alat kesehatan itu ada, kalau alat terapi, kita sepertinya hampir tidak belajar. Karena itu harus itu diambil alih oleh fisika medik. Tapi alat kesehatan dalam bentuk diagnosis, regen-regen, itu farmasi juga. Bisa untuk mendeteksi, ya. Nah, bisa juga produk untuk kesehatan, bisa juga produk alat bantu pelayanan kesehatan. Walaupun yang alat bantu ini eh, sangat sangat langka anak-anak farmasi ya, tapi ini masih kajian farmasi. Kemudian pelayanan kefarmasian. Nah, ini efektivitas pelayanan terapi obat. Itu maksudnya suatu penyakit terapinya menggunakan obat. Kalau pelayanan pengobatan belum tentu terapi obat. Mungkin ada gaya hidup, ada yang lain, bisa juga jadi pengobatan penyakit tertentu. Misalnya di ITB, Institut Teknologi Bandung, dia ada S2 Farmasi Olahraga. Artinya pendekatan pelayanan kesehatan melalui olahraga. Ada. Tadi farmasi juga itu. Kemudian efektivitas pelayanan distribusi bahan farmasi ya. Jadi ada seperti itu ya. Bapak kirim dulu materinya, baru Bapak buka pertanyaannya. Mudah-mudahan ada yang mau bertanya. Oke, halo. Apakah Star sudah dibuka? Gimana? Apakah Star sudah dibuka? Belum, Bapak. Belum. Nah, tadi Bapak kirim materi yang minggu lalu dan tadi. Apakah masuk? Masuk, Pak. Ya, Star ya. Star ya belum ya. Buka Star.
Tolong sambil nunggu start, mudah-mudahan ada yang mau bertanya. Tadi Bapak tadi kirim materi minggu lalu dan minggu ini. Silakan kalau ada anak-anak mau bertanya ya. Waktu masih sangat lama, masih banyak untuk bertanya sambil menunggu start ya. Sambil Baik, mau bertanya ada. iya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Revinka Diah Purbawati, NIM belakang saya 067 Bapak. Revinka. Nah, ya. Oke, silakan. Nah, saya izin bertanya, jadi kan kalau dalam konteks skripsi, Hmm, untuk melakukan penelitian itu kan kita ada batasan waktu ya Pak. ya, Bagaimana jika judul kita sudah disetujuin dan kita sedang melakukan penelitian kita ini, tetapi di rentang waktu yang mepet itu ternyata hasil penelitian kita itu tidak sesuai dengan teori yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Pak? Apakah tetap disampaikan saja bahwa oh dari hasil penelitian ini itu tidak terbukti begini, ataukah kita harus mencari sampai ke teori ini tuh terbukti gitu, Pak? Terima kasih. ya. Sebenarnya penelitian nanti tidak dalam rangka membuktikan teori yang enggak, tapi dalam rangka menemukan. Nah, kalau kita menemukan penelitian itu nanti kita lihat. Itu yang mungkin ada maksud itu kita kadang-kala punya hipotesis ya, dugaan bahwa begini. Ternyata tidak begitu, ya. Ya kita tidak bahwa itu bukan bukan kesalahan, bahwa dugaan kita itu belum benar. Yang benar yang kita dapat ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita berbeda dengan teori itu berarti kita salah di metode. Nah, tapi kan panjang ceritanya. Ade buat judul, buat proposal, buat metodenya ini. Pembimbingnya itu harusnya ya, pembimbingnya harusnya sudah sangat setuju dengan metode yang Ade pakai. Sudah disetujui pun belum terakhir. Ade masih seminar lagi. Kalau ada saran dari orang lain. Sehingga ketika penelitian skripsi yang singkat itu, pada saat masuk ref, sebenarnya metode teknik yang ada pakai adalah sudah benar. Ya, sudah benar. Sehingga kalau nanti ternyata tidak sesuai dengan yang kita mau, berarti bukan kesalahan penelitian, bahwa hipotesis kita, keinginan kita, dugaan kita begini, ternyata nggak begitu. Ya, itu boleh diteruskan ya. Jadi kita misalnya aku anti apa gitu. Oh, ternyata enggak. Nah, itu enggak boleh diganti. Bilang aja bahwa saya uji dia sebagai anti ini, tapi enggak. Apakah penelitian salah? Enggak salah. Memang bukan. Ya. Jadi tetap dilanjutkan ya. Dengan catatan metode yang kita pakai memang kita ikuti apa yang sudah kita sepakati ya. Nah, kemudian gini, peran pembimbing di dalam penelitian skripsi itu adalah membantu agar anak-anak juga tidak memilih penelitian yang fasilitasnya kita nggak punya. Ya, karena bukan sulitnya. Kesulitan itu kalau kita kan di laboratorium, kalau memang ada alatnya, apa yang sulit? Kan nggak ada sulit. Yang masalah di kita adalah saya bisa kerjakan tapi nggak ada. Jadi keterbatasan laboratorium itu juga menentukan kesulitan anak-anak ya. Karena kita mau meneliti yang karena ada aja itu pengalaman Bapak sebagai pembimbing, ada mahasiswa walaupun itu kita beritahu jangan yang itu sulit,
tidak ada alat, tapi mau dia. Ada seperti itu anak-anak. Yang saya masih ingat itu ada Febrina Mahmuda itu ya. Tiba mau meneliti anti malaria, saya bilang anti malaria harus dilihat juga di mikronya. Kita nggak punya mikroskop sehebat itu. Akhirnya dia bilang, saya bisa ke Unair Surabaya. Ya, terpaksa Bapak mengalah karena memang dia bisa ke sana ya. Nah, yang sebenarnya Bapak jangan mengambil yang nggak bisa kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Jadi kita mengendalikan karena yang paling penting di sini kan anak-anak ini latihan sebagai peneliti. Mikir dari awal apa yang mau diteliti. Begitu dia dapat judul, dia buat rancangan namanya proposal. Proposalnya dipertanggungjawabkan di depan forum. Orang pada setuju, pembimbing setuju, orang lain setuju. Maka dilaksanakanlah di laboratorium atau di lapangan. Hasilnya disampaikan lagi. Dan sehingga tingkat kebenarannya sangat tinggi ya. Sangat tinggi karena orang juga kita sudah sampaikan. Bahkan kita di farmasi ya, mudah-mudahan masih jalan. Dulu Bapak wajibkan setiap anak membuat publikasi, membuat artikel ilmiah penelitiannya, kemudian dia presentasi di seminar nasional kepada orang-orang lainnya. Nah, apalagi kalau sampai ke sana. Jadi apa yang ditanyakan Ade tadi mungkin maksudnya tidak sesuai dengan hipotesis, itu nggak apa-apa, itu tetap benar ya. Jadi pembimbing hanya melihat, oh udah bagus, cara membuatnya bagus, hasilnya apapun dipercaya karena metodenya benar ya. Kan tadi metode penelitiannya punya tingkat kebenaran 95%. Jadi apapun hasilnya, sudah itulah hasilnya ya anak-anak. Ya, bagus, 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 bagus. Masih ada ndak? Star, sambil dilihat star. Udah bukan ndak? Sudah bisa absen, Pak. Ya, silakan sambil isi star ya, sambil ada ndak yang mau bertanya lagi? Izin Prof. bertanya. Silakan. Kapan? Baik, Prof. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Novrianur dengan NIM belakang 041. Saya izin bertanya, Prof. Saya pernah menemukan kasus di mana seorang mahasiswa ini yang melakukan penelitian baru sadar kalau misalnya judul yang dia ambil ini terlalu luas, Prof. Tapi di tengah-tengah melakukan penelitian. Jadi awalnya sebelum dia ngambil judul ini, dia merasa kalau judul yang diambil ini udah spesifik gitu, Prof. Nah, sehingga akhirnya skripsinya itu tidak sesuai target dia lulus. Bahkan ada yang sampai DO. Nah, kalau menurut Prof sendiri, tips bagaimana kita itu, tips dalam pengambilan judul itu bagaimana ya, Prof? Agar kita tahu kalau judul yang kita ambil itu udah spesifik atau mungkin yang kita ambil ini terlalu luas. Mungkin. Ya, Terima kasih. jadi begini nak ya. Memang kelemahan kita zaman sekarang, zaman terakhir. Kalau zaman Bapak kan dosen-dosen yang baru belum pernah punya jabatan akademik itu nggak boleh jadi pembimbing. Kalau zaman Bapak ya. Jadi Bapak itu jadi dosen, sudah 3 tahun jadi dosen baru boleh jadi pembimbing. Kenapa? Yang dicerita tadi itu kaitannya dengan pembimbing sebenarnya. Jadi ketika Ade mengambil judul, saya akan tanya, oh ini judul kamu ini terlalu luas, ya. Ya jangan. Jadi dosen pembimbing itu mengarahkan agar mahasiswa itu eh, tidak mengalami hal seperti itu. Karena kan tidak semua orang kan, tetapi juga ada pembimbing, ada kemauannya dia. Nah itu yang kita takut. Guru adalah pengalaman, maka itu sering dialami oleh anak-anak. Harus begini, harus begitu. Jadi menurut saya juga adik-adik harus apa ya, mencari judul yang betul-betul Anda paham. Kalau Bapak ya
Saya suruh kamu cari judul 2 atau 3. Begitu dapat, wah bagus semua ini. Semuanya bagus. Saya tanya, mana yang kamu suka? Ya kan? Nah, yang kita suka itu, karena kalau kita suka biasanya itu kita akan kerjakan serius. Jadi itu memang banyak peristiwa begitu. Ya, kita berharap itu pembimbing punya punya bantuan bagaimana caranya. Bapak sudah banyak pengalaman begitu. Di awal-awal dulu farmasi itu rata-rata karena dosen-dosen baru, tapi karena waktu itu Bapak sebagai dekan, kalau dia kesulitan, Bapak ambil alih daripada anak itu DO. Kalau misalnya anak-anak sudah mau DO, pembimbing siapa ini? Oke, ganti pembimbingnya, Bapak yang pembimbingnya. Karena kalau tidak begitu, padahal kan tidak masuk akal ya. Kita buat skripsi itu kan hanya berapa SKS, 4. Masa itu kita DO ya. Jadi nanti kalau cari judul, carilah yang bisa dikerja ya, yang bisa dikerja. Kalau dia menggunakan laboratorium, apakah ada di laboratorium kita? Kalau ada di luar sana, apakah kita bisa jangkau? Karena kelemahan kita itu laboratorium. Kita harus akui. Ya, kalaupun ada di laboratorium, alat biasanya nggak ada dosen yang mengerti alat itu, hanya dipajang begitu saja, itu juga masalah ya. Itu juga masalah. Jadi pendeknya apa namanya berdiskusi dengan baik para pembimbingnya ya. Nanti mana yang terbaik, mana yang kalau Bapak sih prinsipnya bisa dikerja oleh anak-anak ya, bisa dikerjakan. Jangan terlalu kalau saya lihat sulit, bisa kamu kerja enggak ini? Ini resikonya begini begitu. Ya, tapi itu tadi ada aja itu anak-anak yang mau walaupun itu sulit. Seperti yang Bapak cerita tadi ya, di Febri, karena dia ingin sekali masuk anti malaria, saya sudah bilang kita nggak punya mikroskop selevel itu, dia pergi ke Airlangga untuk meneliti itu. Nah, dan sukses juga. Ya, jadi pembimbing fungsinya adalah bagaimana anak-anak tidak jadi korban ya. Bagaimana kalian tidak jadi korban. Jadi itu namanya pembimbing. Pembimbing. Ya memang zaman sekarang pembimbing itu tidak kayak dulu. Misalnya sekarang ada pembimbing akademik. Zaman Bapak namanya itu dosen wali. Sebelum kita ambil KRS, itu bertemu dulu. Kita diskusikan dulu apa yang kita ambil, apa yang jangan dulu, jangan ambil ini, jangan. Zaman sekarang malah melalui melalui apa namanya melalui AIS. Kita tinggal buka AIS, setuju. Terpaksa fungsi dosen akademik tidak ada, hanya tanda tangan KRS doang. Kalau zaman dulu eh, diskusi KRS itu anak-anak datang dulu membawa belangko KRS dan membawa nama-nama mata kuliah, membawa apa namanya KHS, kartu hasil studi. Lalu kita bicarakan jangan bergabung mata kuliah yang sulit supaya Anda punya IPK lebih bagus. Zaman sekarang diubah dalam bentuk IT. Akhirnya sebenarnya nggak perlu lagi ada dosen pembimbing. Saya pernah bilang, nggak perlu. Itu bukan pembimbing, dosen tanda tangan. Pembimbing itu ada bimbingan. Ini nggak ada bimbingan. Tinggal kita buka AI, sudah masuk semua KRS, terpakai. Klik, setuju, 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 setuju. Nah itulah perubahan-perubahan yang banyak, tidak selalu bagus. Ya, tidak selalu bagus. Tetapi intinya kalau untuk skripsi, usahakan mudah-mudahan pembimbingnya nanti memahami bahwa fungsi dosen pembimbing itu di samping mengarahkan tentang kebenaran yang dilakukan, juga harus mengawasi bahwa apa yang dipilihnya itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan oleh anak-anak itu karena
Jangan sampai Anda sudah kuliah 150 SKE, Anda korban yang 4 SKE, kan lucu ya. Tuh. Anda sudah kuliah 150 SKE dan sudah lulus, hanya skripsi yang 4 SKE kok jadi masalah gitu kan. Itu kan itulah kenyataan sekarang. Jadi mudah-mudahan dapat pembimbing yang bisa punya pengalaman membimbing. Oke, silakan anak-anakku sekalian, apa yang bisa ditanyakan, tolong star diisi ya, tolong star diisi. Kadang-kadang ada anak-anak yang nggak bisa masuk itu di star. Bapak juga nggak bisa bantu kalau di star. Ya ada nggak yang mau bertanya? Permisi Prof, izin bertanya tentang pertanyaan kemarin yang belum terjawab. Gimana ya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renita Artali Purba dengan yang belakangnya 033. Apa? Silakan. Bapak, Prof izin bertanya, kalau kita mau ngambil data penelitian yang menggunakan instrumen kuesioner, pertanyaan apa aja yang perlu kita perhatikan dan pertanyaan seperti apa yang harus kita hindarkan Ya. supaya tidak menyinggung perasaan gitu, Pak. Terima kasih, Prof. Jadi begini, saya cerita dulu etika penggunaan angket, ya, instrumen ya, angket. Jadi secara metodologi penelitian, peneliti tidak berhak membuat angket. Itu dalam metode penelitian ya. Jadi kita itu tidak punya hak membuat pertanyaan. Kenapa? Kita tidak tahu seperti yang Ade bilang tadi. Jangan-jangan pertanyaan saya ini menyinggung, ya kan? Ya, misalnya ada pertanyaan, besaran gaji Anda berapa? 100.000. Ah, itu mereka tidak jujur, dia jawab yang besar-besar, padahal tidak kan. Nah, itu. Jadi kalau penelitian angket itu sebenarnya penelitian paling berat. Pertama, cara membuat angketnya itu. Karena angket itu adalah, kalau angketnya benar, maka hasilnya benar. Karena dia mengumpul data ya. Secara ilmu pengetahuan, secara metodologi, peneliti tidak boleh membuat angket. Kita hanya buat poin-poin, buat poin-poinnya misalnya penelitian saya ini Pak tentang persepsi, tentang penilaian, tentang kepuasan, tentang. Nah, apa-apa ya kepuasan apa itu Pak? Kepuasan pelayanan farmasian, kepuasan pelayanan ini dan sebagainya. Nah, topik-topik itu yang seharusnya ya, anak-anak ya, yang seharusnya kita store ke lembaga tes. Nah, Unmul nggak punya lembaga tes. Lembaga tes lah yang membuat pertanyaan tadi, ya. Karena kalau kita tidak punya kapasitas, siapa mereka lembaga tes? Orang psikologi. Orang psikologi sudah punya pengetahuan bahwa ngomong begini itu orang tersinggung. Ngomong begini orang kadang-kadang nggak mau jawab. Dia karena pertanyaannya menurut dia apaan pertanyaan begini. Jadi angket. Namun demikian karena situasinya begini bahkan tidak semua orang paham bahwa angket itu seolah-olah kita bisa buat ya. Jadi ya Bapak juga nggak bisa buat angket. Nggak ngerti. Makanya angket itu harusnya dibuat oleh lembaga tes. Tapi perguruan tinggi kita sepertinya mereka nggak ngerti tentang itu sehingga kita nggak punya. Di berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu ada. Yang saya ingat itu ada di Universitas Pajajaran Lembaga Tes. Jadi kalau kita ingin angket, kita buat saja poin-poinnya, kepuasan tentang pelayanan A, pendapat tentang ini, poin-poinnya baru kita berikan kepada mereka, mereka yang buat pertanyaan. Setelah mereka buat pertanyaan, mereka uji coba, namanya validitas, tapi respondennya tempat lain, bukan di tempat kita mau penelitian. Nanti setiap nomor itu dinilai, nomor 1 benar,
tidak menyinggung perasaan. Nomor 2, tidak benar. Nah, itu coret, harus diperbaiki. Jadi mengenai angket, logikanya seperti itu. Bahwa sekarang anak-anak mengambil angket teman, mengambil angket orang, ya kita itu ya terpaksa kita oke aja. Tapi itu melanggar metode. Sehingga hasilnya itu ya masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan apakah itu 95% benar atau enggak. Jadi kalau kita bicara angket adik, yang sebenarnya Bapak menjawab secara ilmiah ini harusnya peneliti tidak dibenarkan membuat angket. Karena pasti dia tidak mengerti, bisa-bisa menyinggung responden, ya, menyinggung perasaan responden. Oleh karena itu kita sarankan mereka orang psikologi yang sudah belajar itu, baru dia buatlah pertanyaan, bahkan yang menguji apakah yang dibuat oleh mereka itu. Dia uji, namanya validitas. Nanti angket itu kalau sudah valid, baru dia kasih ke kita. Kita tinggal edarkan angketnya itu. Ya, tapi kenyataannya sekarang kan karena banyak juga yang tidak mengerti tentang angket, apakah divalidasi atau enggak, para dosen tuh banyak yang enggak ngerti. Seenak perutnya aja dia bikin. Padahal kalau dia dapat orang-orang yang paham angket itu enggak boleh. Tidak boleh. Nah, kebetulan di kita ilmu-ilmu teksak itu jarang menggunakan angket ya. Di farmasi ada, di pelayanan tadi. Karena kita selalu ingin tahu sejauh mana tingkat kepuasan pasien dilayani dalam bidang kefarmasian di suatu institusi. Nah, walaupun tadi Bapak ngomong tentang validitas, tapi fakta kenyataannya itu banyak yang tidak mengerti, ya akhirnya ya kita membuat saja semampu kita bagaimana caranya membuat pertanyaan itu tidak menyinggung perasaan mereka, walaupun itu tidak mudah bagi kita yang tidak paham psikologi orang kan. Itu kan ceritanya diserahkan orang psikologi itu tahu dia tahu dia bahwa kita itu harus ngomong seperti apa di hadapan orang sehingga orang tidak tersinggung. Apalagi kita lagi mensurvei, artinya kita yang perlukan gitu kan. Kan sangat tidak bagus. Kita yang perlukan, kita pula yang bertanya tidak bagus. Jadi kesimpulannya kalau angket idealnya harus dibuat oleh lembaga tes. Kemudian yang dibuat itu harus divaliditas. Cara validitasnya adalah diedarkan kepada responden yang bukan responden tujuan penelitian kita di tempat lain. Kemudian ada statistiknya itu dihitung, harusnya dihitung setiap nomor apakah ini bisa diterima atau tidak, apa diterima. Sama dengan orang menguji validitas data. Ada juga itu validitas data, kalau kita validitas angka. Jadi instrumen itu mahal. Kita juga bisa bayangkan di laboratorium. Instrumen di laboratorium itu ada namanya HPLC, ada namanya AIS, itu kan harganya miliaran. Kenapa? Karena memang dia itu istilahnya kalau validitas diangket, dia kalibrasi. Istilahnya kalibrasi. Jadi alat itu selalu dikalibrasi supaya apa hasilnya itu benar. Hasilnya itu benar. Kita ambil ininya. Jadi angket itu kalau boleh dibilang, sekelompok orang bilang angket kan pandang enteng. Wah ini gampang angket doang. Enak aja kalau kamu paham angket. Tidak semudah itu angket. Angket itu lebih sulit. Karena kita tidak punya pengetahuan tentang angket, makanya kita malah ngomong gampang. Ngomong gampang karena tidak mengerti. Kalau mengerti angket itu ngeri. Aku punya teman dulu waktu S3, mereka kasihan orang psikologi. Sudah 1 tahun membuat angket itu belum selesai. Jadi, Anda sudah penelitian atau belum? Belum Pak, angket saya belum selesai.
belum selesai, belum selesai, belum selesai. Saya belajar buat angket, saya setor ke lembaga tes, mereka perbaiki, baru diuji, malah sampai sekarang belum selesai. Jadi angket itu berat, sulit. Tapi biasanya kita di mahasiswa sudahlah dilakukan aja karena ya kita lihat pertanyaannya, apakah. Ya sudah, kalau Bapak itu biasanya ya pura-pura enggak tahu aja. Karena kalau saya ngomong nanti bisa batal semua ini. Bisa batal. Bahkan Bapak pernah jadi promotor orang ekonomi. Orang ekonomi. Kebetulan anak buah saya itu harus buat angket tentang apa namanya produk halal yang beredar. Itu harus ada angketnya. Nah, saya paham buat angket itu tidak mudah. Jadi waktu anak buah saya seminar proposal disertasi doktornya, saya hanya berharap, adakah tim penguji yang mengerti ini? Apakah saya mengerti ini? Tapi kalau saya ngomong nanti mahasiswa ini bisa nggak selesai. Karena dia harus kemana gitu kan. Saya nunggu para penguji nggak ada yang ngerti, ya udah aku diam aja. Daripada anak-anak dia susah, lebih baik. Karena saya promotornya. Nah, jadi itu saja Ade ya. Angket itu secara metodologi kita tidak punya hak bikin ya. Yang buat adalah lembaga tes. Ya, harusnya setiap perguruan tinggi lembaga tes itu dibuat. Sehingga kalau ada yang penelitian angket, kita tinggal nyetor ke sana. Itu ya ada ya. Tapi kalau mau pakai angket juga nggak usah takut itu. Kalian ngerti juga kok. Kalau memang ada rencana penelitian angket, ya kalau Bapak yang lihat diam-diam aja. Nah, orang lain juga nggak ngerti kok. Ya itu masalah kita ya, karena kalaupun kita ngomong menjadi susah nanti. Misalnya adik buat angket, baru saya ngomong, "Ah, ini nggak bisa begini." Waduh, susah lah adik. Harus ke Bandung atau ke Makassar. Untuk itu pun nggak bisa begitu pergi sekali sudah selesai. Karena dia bikin dulu, dia uji dulu berulang-ulang. Bayarnya juga lumayan karena mereka bekerja berbulan-bulan. Akhirnya juga kita selesai. Jadi kalau kita bicara tentang metodologi penelitian, penggunaan angket tidaklah gampang. Sama dengan kalau saja alat lab, instrumen penelitian itu mahal, sebenarnya angket juga itu mahal. Jadi semua instrumen penelitian itu mahal. Baik itu yang dibeli dalam bentuk alat maupun dalam bentuk angket. Nah, tetapi ya betul, seolah-olah angket ini orang menganggap, oh itu kan angket saja. Padahal kan ya sama lah kalau kita itu mengisi angketnya orang. Karena menyinggung perasaan, aku udah jawab. Ya, pasti seperti itu. Bagus deh pertanyaannya, tapi ya saya juga nggak bisa membuat angket. Karena kita tidak punya hak, bukan keahlian kita. Oke, bagus, 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 bagus. Masih ada enggak bagus ini? Ini kelas kelas apa ini ya? Ah ya, Umum, Pak. umum ini bagus, rajin. Aku suka, aku suka. Nah, kalau masih ada. Kan 17.30. Kalau masih ada materi Bapak sudah bikin, tolong diisi ya. Karena biasa ada yang tidak bisa isi star di WA Bapak juga nggak ngerti. Masih ada enggak? Ada enggak? Bapak tulis loh namanya yang bertanya. Permisi Bapak. Ya, ya. Ada. Eh, Siapa? Siapa? Sebelumnya izin perkenalkan diri Pak. Nah, saya Muhammad Rafi Abdillah dengan NIM belakang 039. Hmm, Saya izin bertanya terkait hmm. dosen pembimbing Pak. Karena kan saya sering menemui kasus bahwa mahasiswa itu banyak skripsinya yang gagal karena pembimbingnya itu sangat sulit ditemui. Bahkan ketika sudah ditemui itu responnya juga kurang membantu gitu Pak. Nah, saya izin bertanya, apakah
mahasiswa itu mempunyai hak untuk meminta untuk mengganti dosen pembimbing, karena kan kadang kalau misalnya dosennya tidak membantu itu, uh, kita mahasiswa itu mungkin akan sulit untuk melanjutkan skripsinya gitu Pak. Terima kasih. Punya hak, ya, punya hak. Jadi pembimbing itu punya hak untuk mengganti ya, karena kan ketika diangkat pembimbing, aku mau dibimbing, ya kan? Ya hanya kan, eh, jadi secara aturan punya hak. Persoalan kadang-kala ya namanya juga mahasiswa, kadang-kala nggak berani. Nah, takutnya juga mahasiswa nggak berani ini ya banyak pengalaman Bapak. Tapi karena Bapak dulu masih jadi bos, Bapak ambil alih. Karena saya tahu mahasiswa nggak mungkin berani. Jadi saya tanya, kamu bagaimana? Saya pembimbingku ini Pak. Ah, saya sudah tahu itu orang. Saya sudah hafal. Kamu sudah tahun keberapa ini? Tahun begini. Udah kalau begitu ganti pembimbingnya. Aku jadi pembimbing. Tapi ingat, mana judulmu? Kalau susah kamu ganti. Nah, jadi judul itu boleh berganti ya. Bapak ada yang sampaikan jadi begini. Nanti kan ada yang buat judul. Sudah buat seminar. Sudah diterima setelah seminar. Sudah lulus. Sudah dapat nilai seminar. Begitu penelitian dilakukan. Aduh, susah ini. Waduh, cari ini enggak ada ini. Itu boleh ganti judul. Ya, tentu saja apakah seminar lagi? Enggak perlu. Seminar itu kan pengetahuan. Hanya risikonya belajar lagi tentang apa yang mau dibuat yang baru itu. Minimal belajar di apa yang akan dilakukan. Jadi judul itu selama anak-anak belum lulus bisa diganti. Bisa diganti ya. Nah, kalau pembimbing harusnya juga bisa diganti. Hal persoalannya berani enggak mahasiswa mau ganti pembimbingnya. Iya kan? Berani enggak? Itu masalahnya. Kalau berani itu boleh. Boleh. Bapak dulu waktu sekolah S3, S3 loh, S3 itu orang paling takut promotornya. Sangat takut karena promotor saya itu susah sekali. Di WA tidak dibalas. Kalau ketemu tidak pernah janjian, tidak mau melayani. Itu sudah bertahun-tahun, Bapak nggak sanggup lagi, Bapak ganti. Bapak ganti, saya menghadap direktur, bilang ya sudah, diganti aja. Nah, ya tentu saja saya tidak memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa Anda diganti. Saya langsung aja ke administrasi, saya mau ganti ini. Kalau ditanya kenapa, waduh, aku nggak lulus kalau ini. Karena ketemunya susah banget. Ya, susah banget. Kalau kita ketemu dan tanpa janjian, nggak mau juga. Janjian juga susah. Waktu ini, kita ini kejar waktu. Bayar SPP terus. Ya, ya. Jadi prinsipnya ganti pemimpin itu boleh. Persoalannya mahasiswa itu berani atau enggak ya? Ya kalau saya berani, kalau aku berani, paling daripada saya korban, ya kan? Nah, jadi pembimbing boleh boleh ganti oleh mahasiswa kalau memang dia tidak sejalan, ya, tidak sejalan, ya, tidak sejalan. Boleh saja sih mas. Jadi di zaman sekarang kan sebenarnya enak. Kalau zaman dulu pembimbing itu kita nggak tahu harus ketemu dulu baru janjian. Sekarang kan bisa WA, bisa telepon. Nah, kalau tidak dibalas WA, telepon aja. Nah, hanya kan di posisi kita mahasiswa ini, adik, Bapak juga pernah jadi mahasiswa, tidak mudah itu dilakukannya, tidak mudah. Tapi harusnya zaman now ini nggak usah lagi itu. Kalau ya andai kata saya pembimbing yang mau diganti, aku nggak mau tersinggung, topak. Iya kan? Harusnya ya. Jadi jawaban pertanyaannya itu boleh diganti. Pertanyaannya berani enggak?
Pertanyaannya berani. Kalau bolehnya boleh, ya, bolehnya boleh. Nah, kalau zaman Bapak dulu, karena saya tahu dosen-dosen saya masih muda semua, dan mereka nggak mungkin berani marah sama saya. Kemudian jadi anak-anak sudah mau DO belum selesai. Ah, udah, aku udah ngomong, udah, kamu pembimbing saya. Ya, banyak itu. Kalau nggak begitu DO nanti. DO. Akhirnya ya sudah. Jadi cara Bapak kalau membimbing anak-anak dan anak-anak itu sudah mau terlambat. Sudah mau DO. Ada ini yang 2000 berapa ini? Saya nggak tahu ini anak. 2019. Saya nggak tahu masih bisa atau enggak. Saya bilang kamu penelitian aja aku udah mau baca. Ya, sampai kamu ujian saya nggak mau baca. Pokoknya ada yang ditandatangan, aku tanda tangan. Ya, tujuan saya adalah kalau saya baca nanti saya lihat salah, nggak mungkin saya diam. Ya, lebih baik saya nggak tahu, jadi saya boleh diam dong. Jadi saya suruh udah kamu lakukan apa yang mau ditandatangani, datang ke saya sini, saya tanda tangan. Nah, nanti kalau sudah ujian sarjana, kalau sudah ujian ini, baru saya baca punyamu. Tapi kan kamu sudah lulus. Boleh jadi nanti skripsimu saya suruh ganti. Tapi kamu kan sudah lulus. Kenapa saya suruh ganti? Wah, bahaya kalau udah ada kesalahan. Karena itu skripsi disimpan di perpustakaan, dibaca adik-adikmu. Nanti adik-adikmu tiru barang salah. Waduh, bahaya. Nah, ada beberapa itu yang saya sudah lakukan begitu di farmasi ya. Melapor ke saya tanya, kamu angkatan berapa ini? Sudah kerja penelitian atau belum? Nah, dulu itu bagus, ya dulu bagus, anak-anak boleh cuti dan tidak dihitung waktu studinya. Sekarang, dulu itu kita boleh cuti, anak-anak cuti 1 semester, tapi tetap bayar uang kuliah. Hanya tidak dihitung, jadi kalau Anda cuti 1 semester, waktu Anda yang hanya 1 tahun menjadi 1,5, menjadi 3 semester. Sekarang, cuti itu tidak bayar. Kalau Anda cuti tidak perlu bayar UKT. Tapi dihitung waktu studinya. Jadi kalau Anda 7 tahun, 14 semester, apa namanya, kesempatannya Anda cuti 1 semester tinggal 13. Kalau dulu nggak begitu. 14 semester saya cuti menjadi 15. Resikonya zaman dulu tetap bayar UKT. Kalau boleh memilih lebih baik saya bayar UKT. Uang bisa saya tarik, tapi waktu nggak bisa diubah. Waktu udah bisa dibeli. Nah, itu peraturan. Dan peraturan itu dari kementerian, ya, bukan dari Unmul. Itu peraturan seluruh Indonesia. Korea itu 7 tahun, 14 semester. Dulu kalau cuti bisa. Nah, hanya ada dikasih waktu paling banyak cuti itu 2 semester. Nggak boleh lebih. Sekarang mau cuti berapa boleh, tapi habislah kita. Kita cuti baru dihitung. Itu namanya bunuh diri kan. Sama dengan bunuh diri. Berarti kita cuti itu hanya nggak mau bayar UKT, tapi waktu kita habis. Jadi itu sekarang harus dipelajari baik-baik. Kalau dulu boleh. Jadi kalau saya punya anak buah melapor, kamu tinggal berapa? Tinggal 1 semester. Udah, kamu cuti semester ini. Tapi boleh kamu kerja skripsimu. Yang tidak boleh ujian, tidak boleh ujian karena kamu tidak cuti, kamu cuti. Tapi kalau kerja boleh. Nah, begitu nanti dia kerja dan waktu tidak dihitung, pas kerjaannya selesai, cabut cutinya, masuk, langsung ujian, langsung lulus. Ya, itu fungsi pembimbing itu harusnya bagaimana anak-anak mendapatkan kemudahannya yang tidak diketahui diajarkan, yang susah dihadapi kita carikan jalan keluar. Ya, itu. Ya, jadi kalau mengenai ganti, boleh. Pertanyaannya berani enggak? Kita juga pernah berani enggak? Aku mau ganti. Nah, harusnya kalau memang bisa membuat kita drop out, berani aja. Aku pernah berani di S3. Aku kesulitan bertemu, nggak bisa.
telepon nggak diangkat. Waktu jalan terus. Ya, kita kuliah itu ya hari per hari itu kita hitung. Hari ini sudah hari apa ini? Beda dengan kita tidak sedang sekolah, dan sekolah itu hafal itu kalender. Ini hafal kita di luar kepala ini udah bulan berapa, tahun berapa gitu. Jadi boleh. Hanya pertanyaannya berani enggak? Hebat ini anak-anak bertanya. Bagus ya. Ya, bagus, bagus, bagus. Masih ada enggak? Permisi, Prof. Ya, ya, silakan, silakan. Izin bertanya, Prof. Untuk sekarang, apakah dari prodi umum itu bisa mengambil penelitian klinis ya, Prof? Atau hanya prodi klinis yang sekarang bisa mengambil penelitian klinis? Kalau tanya Terima saya, kasih, Prof. kalau tanya saya boleh. Kalau tanya saya boleh, hanya kan boleh atau tidak itu dia nanti tergantung pembimbingmu lagi, sama dengan yang adik tanya tadi ya. Tanya tadi kalau Bapak boleh, kenapa tidak? Ya. Jadi tetapi nanti kan akan dibagi, kalau zaman Bapak dulu pembimbing itu diundi, bukan ditentukan oleh orang. Jadi hadir hari itu diundi, jadi ada cabut nomor undian, isinya siapa itu pembimbingnya. Kalau zaman dulu, supaya kita tidak dituduh ini orang, karena kita pernah sekolah semua, ada dosen yang kita suka, ada yang kita tidak suka, itu lumrah. Nggak usah kita tersinggungkan itu per dosen, dimanapun kita sekolah dulu ada seperti itu. Kita pingin ini, tidak dapat. Ya, itulah. Jadi kalau seperti yang ditanyakan tadi itu boleh, hanya dilihat juga nanti sejauh mana ya. Karena perbedaan klinis dan bukan klinis ini tidak semua orang mengerti ya. Tidak semua orang mengerti yang mana sebenarnya. Jadi bukan klinis. Beda klinis dan klinik ya. Kalau klinik itu tempat, klinis itu mutu. Ya. Tapi ya kalau judul nanti pembimbing yang, ya mudah-mudahan pembimbingnya mau. Oke, coba masih ada enggak? Ini kan berapa puluh orang udah pada keluar ya. Wih, masih banyak ini 40. Yuk, Permisi, Prof. Izin ya, bertanya, Prof. ya. Eh, mengenai saya kan ada beberapa, Prof, dapat informasi dari kakak-kakak tingkat saya ya, Prof ya. Bahwasannya ada beberapa orang itu mereka mendapatkan dosen pembimbing yang tidak sesuai dengan apa yang mau mereka kerjakan. Jadi terkadang mereka bingung mau bertanya ke dosen pembimbing, sedangkan dosen pembimbingnya bukan di bidang yang mereka apa yang mereka buat gitu, Prof. Nah, kalau kondisinya seperti itu, bagaimana, Prof, jalan keluarnya? Apakah dilakukan penggantian dosen pembimbing atau bagaimana ya, Prof ya? Terima kasih, Prof. Oke, sebenarnya sih di S1 belum ada yang namanya keahlian. Belum ada yang namanya minat. Jadi kalau orang bilang ahli ahli B di S2, di S1 belum ada. Jadi seharusnya para pembimbing yang siap jadi pembimbing menyesuaikan diri. Ya, apapun yang dibuat oleh anak-anak, dia harus belajar. Harus dia belajar. Ya, itu idealnya ya. Jadi tidak boleh, wah itu bukan bidangku. Nggak boleh dong begitu. Ya, apalagi penelitian. Penelitian itu kan lebih kepada metode yang paling banyak adik-adik hadapi ya. Metode yang paling banyak. Kalau metode itu harusnya semua orang paham. Misalnya mengenai pengujian-pengujian. Namun demikian, boleh saja seperti yang ada bilang tadi. Mungkin saja si dosen itu tidak mengerti dan akhirnya diam saja dan minta penjelasan juga tidak bisa dijelaskan. Nah, itu masalahnya. Kalau sudah begitu itu ya pembimbing atau apa ini?
ya kan? Ya, harusnya kan pembimbing paham. Makanya pembimbing itu orang bisa membimbing di mana-mana. Jadi keahlian itu ada di dalamnya yang dia bisa ahli, ada yang tidak. Seperti misalnya, Bapak itu sebagai orang kimia, membimbing di ekonomi. Ya. Kalau membimbing farmasi itu mah, apalagi laboratorium. Kalau laboratorium nggak ada yang kami tidak mengerti tentang laboratorium. Nggak ada itu. Ya. Walaupun tuduhan orang-orang tertentu ada, itu omong kosong aja. Jadi pada prinsipnya pembimbing itu harus menyesuaikan diri, dia belajar. Tapi kalau memang Anda bertanya kepada pembimbing yang bersangkutan dan tidak mengerti, pikir sama dengan tadi. Boleh diganti keahlian yang Anda maksudkan, ya kan? Misalnya, saya penelitian ini tapi pembimbingnya ini kan nggak bisa. Bisa saja ya, Anda ganti lagi dengan dasar seperti tadi, bahwa saya tidak bisa terbimbing kalau begini. Sementara kan, jadi lagi-lagi bisa diganti ya kalau, tapi pertanyaannya berani enggak seperti itu. Jadi kita ingin dibimbing oleh orang yang mengerti tentang apa yang kita kerjakan. Biasanya kalau di S1 itu masih terlalu umum, tidak ada yang seperti itu. Tapi bisa saja ya, kalau memang ada yang seperti itu, Anda boleh bisa minta di siapa yang berwenang membagi pembimbing, bisa aku mau ganti ini Pak karena tidak paham misalnya kan. Boleh, saya kira boleh diganti ya. Tapi kalau keahlian di S1 itu nggak ada ya, belum ada. Saya kira boleh diganti kalau memang pembimbing Anda itu tidak paham. Karena kita kan juga mau minta bantuan. Terutama itu mengenai yang terkait dengan pekerjaan teknis ya. Yang kita butuhkan pekerjaan teknis. Kalau hanya kalau hanya teori-teori itu kan kita bisa membaca di mana-mana. Tapi pekerjaan teknik ini yang masalah. Karena orang harus tahu, misalnya di laboratorium, saya harus kerjakan ini, harus saya kerjakan ini, harus saya kerjakan ini. Boleh enggak saya bertanya kepada dia? Seperti itu kan? Nah, kalau pembimbingnya sama sekali nol di sana, ya seperti Bapak dulu S3, promotornya Bapak orang farmasi. Saya orang kimia. Ya, waktu S3. Pembimbing saya orang farmasi, padahal saya orang kimia. Tapi dia bisa menyesuaikan diri, mampu. Dia tidak bisa mengklaim dia tidak mengerti, sangat mengerti tentang itu. Jadi kalau memang Anda menemukan begitu nanti dan tidak bisa membantu Anda dalam keilmuan tadi, boleh ganti ya, boleh-boleh. Lapor ke mungkin wakil dekan satu, pembimbing saya Pak tidak terlalu mengerti apa yang saya kerjakan. Sementara saya nggak mungkin merubah lagi judul, ya kan? Merubah judul, maka boleh nggak saya ganti? Saya kira boleh, ya. Karena prinsipnya ada pembimbing tidak boleh merugikan, ya. Tidak boleh merugikan anak-anak ya, apapun. Jadi boleh, Anda tidak suka pembimbing boleh ganti, pembimbing tidak punya kemampuan sesuai dengan Anda yang akan kerjakan, terutama pekerjaan teknik. Ya, kalau di farmasi pekerjaan teknik itu yang paling laboratorium. Ya, laboratorium. Pengujian-pengujian seperti apa? Pengujian. Nah, itu harus bisa Anda ganti ya, bisa Anda ganti. Jadi mudah-mudahan, jadi kalau misalnya Anda, jadi caranya kalau Anda sudah punya pembimbing, bertanyalah ke pembimbingnya tentang apa yang Anda kerjakan. Kalau dia tidak mengerti, berarti tidak paham. Tidak paham bisa diganti ya. Jadi prinsipnya pembimbing kita tidak terlalu suka boleh diganti. Pembimbing tidak paham apa yang kita buat boleh diganti. Ya, boleh, 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 boleh.
tapi dilapor ke penguasanya. Mudah-mudahan bisa. Oke, satu lagi kalau ada. Satu lagi kalau ada. Satu lagi, ini ini diskusinya bukan ke metode penelitian, menjadi pembimbingan. Oke lah, kalau begitu waktu juga sudah hampir, tinggal 3 menit. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Tolong siap-siap cari judul. Kalau sudah dapat, boleh ditanyakan ke Bapak nanti tentang judulnya itu. Ya, sebelum di store, boleh. Saya punya judul ini, apakah? Nah, kalau Bapak menjawabnya itu, apakah judul itu bisa dikerjakan atau tidak? Kemudian, apakah itu sesuai dengan pengetahuan kita atau tidak? Ya, baiklah, pertemuan kita akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih Bapak. Gas MC Gogo, ayo MC. Nes. Bilang tuh.